Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 1 surat Al-Falaq. Semoga apa yang Ananda pelajari bisa Ananda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pelajaran 2 yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan kita mempelajari beriman kepada Allah hari ini, yang pertama agar Ananda mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Adil dan Maha Agung. Yang kedua, supaya Ananda bersikap hati-hati, hormat dan kerjasama sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Basar, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang ketiga, supaya Ananda mengerti makna Asmaul Husna. Baiklah, kita langsung ke materinya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini, yang ada di langit maupun di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui nama-nama Allah. Sebelum kita membahas 3 cara berikut, mari kita pahami apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa berarti tasdik, yaitu membenarkan. Secara istilah, iman berarti keyakinan di dalam hati, perkataan di lisan, dan pembuktian di amal perbuatan. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita artikan dengan meyakini di dalam hati bahwa Allah itu ada, dengan segala sifat, nama, kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Keyakinan ini diikuti pula dengan ikrar di lisan dan amal perbuatan secara nyata. Orang yang beriman disebut mukmin. Seorang muslim dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani bahwa tidak ada zat yang mampu mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengimani semua nama dan sifat Allah, Asmaul Husna yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Kita akan membahas cara mengenal Allah yang pertama, yaitu melalui alam semesta. Apa saja ya benda mati itu dan apa sajakah benda hidup itu? Di situ ada perbedaannya. Kalau benda mati, contohnya kursi, meja, buku, gunung. Kalau benda hidup ada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya.
percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi dari benda-benda. Di dalam ilmu pengetahuan alam, benda mati, benda yang tidak bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi, tadi benda yang tidak bergerak, bertumbuh, berkembang, contohnya meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang bergerak, bertumbuh, berkembang seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara mengenal Allah yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Sama halnya Ananda kalau baru ingin kenalan sama orang, yang ditanya adalah namanya kan? Begitu juga dengan kita mengenal Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Jadi akan kita bahas di materi ini hanya 3 Asmaul Husna saja. Yang pertama adalah Al-Basir, yang maha melihat. Al-Basir berasal dari kata basara, artinya maha melihat. Apabila manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, maka seharusnya manusia menyadari bahwa setiap perilaku dan perkataan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengawasi kita? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dengan penglihatannya sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita melalui malaikat-malaikatnya. Siapa itu malaikatnya? Ya, Raqib dan Atid. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Raqib mencatat kebaikan kita. Tapi kalau kita melakukan keburukan, itu tugasnya Atid untuk mencatat keburukan kita. Yang ketiga, Allah melihat melalui anggota tubuh manusia. Maksudnya bagaimana? Allah itu lebih dekat dengan kita melebihi dekatnya urat leher manusia. Pada hari perhitungan amal, anggota tubuh manusia akan berbicara mengungkapkan apa saja yang telah diperbuat manusia di bumi. Sedangkan mulut kita terkunci, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi maksudnya di sini adalah nanti mata kita, tangan kita, kaki kita itu bisa bersaksi apa yang kita lihat, apa yang kita ambil, apa yang kemana kaki kita melangkah. Itu semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Tidak
mulut tidak bisa mengingkarinya. Jadi untuk Ananda mulai sekarang kan sudah mempelajari ini materinya. Jadi ingat, untuk melakukan sesuatu itu dipikir dahulu. Ada malaikat yang mencatat dan nantinya ada anggota tubuh yang bersaksi bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah mengetahuinya, ya. Selanjutnya yang kedua, Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus atau sama. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Secara umum, adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya atau semestinya. Dalam meneladani sifat Allah yang Maha Adil, manusia dapat melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tidak syirik, kita mengimani nama-nama dan sifatnya, mentaatinya dan tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia. Contohnya, memberikan hak orang lain, jujur dan benar dan tidak menyakiti orang lain atau tidak menzolimi orang lain. Yang ketiga, adil terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menjaga kelestarian alam di bumi, menjaga kebersihan dan tidak zalim kepada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, adil terhadap diri sendiri. Contohnya, rajin belajar supaya pintar, karena belajar itu adalah juga kewajiban bagi setiap muslim. Dan tidur tepat waktu dan cukup, supaya kita bisa menjaga amanah yang Allah berikan. Diri kita ini kan amanah kan? Jadi kita beri hak untuk diri kita istirahat supaya tubuh kita kuat dan sehat. Itu adil terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Azim yang Maha Agung. Berasal dari kata azama yang berarti besar atau agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat terbatas dan sementara. Karena manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan orang lain. Makanya Allah disebut Al-Azim yang Maha Agung. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan Allah dan membutuhkan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna bahwa tidak ada satupun dapat disamakan dengan keagungannya. Hikmah mengimani Allah yang Maha Agung sebagai berikut. Lebih mengenal dan mengagungkan kekuasaan Allah, lebih menyadari kelemahan dan kekurangan diri kita, lebih meyakini segala sesuatu hanya milik Allah, menjauhi sifat syirik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja materi yang kita bahas hari ini. Silakan kerjakan latihannya supaya ibu tahu kalian paham tidak apa yang ibu jelaskan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Basar, Al-Adil, dan Al-Azim? Yang ketiga, sebutkan 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia. 4. Sebutkan contoh adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adil terhadap diri sendiri. Jadi ada 2 contoh nantinya. 5. Sebutkan 3 hikmah mengimani Allah yang Maha Agung. Nanti di foto tugasnya kirim ke link tugas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini materi kita selesai. Kita membaca doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran.
Jangan lupa like, komentar nama lengkapnya dan kelasnya, di-subscribe bagi yang belum, dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian tahu materi yang sudah Ibu update. Dan kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai.